Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast in collaboration with Atalon Sportswear and After Egg Production. Balik lagi bersama gue Yano di sini dan bintang tamu yang selanjutnya ya. Ini flashback di 2020 awal pandemik, ngobrol 4 jam, it's almost midnight. Tapi ngobrol 4 jam itu sangat berfaedah karena gue menikmati hasilnya sekarang. Ya ngobrolnya sama orang ini, Sarah Liatunas. Jadi kita hari ini ngobrol 4 jam enggak kan? Enggak. Durasinya cuma sejam. Mohon maaf nih. Mohon maaf kemarin itu kan kita mulai jam 11 malam, beres jam 1 ya kan. ampun. Beres jam 2-an gitu. Iya jam 2-an lah gila. Iya. Ngobrolin apa ya? Enggak tahu deh ngobrolin apa. Pokoknya gue bikin Yano hampir nangis aja waktu itu tuh Ya, sekali. anjir. Anjir. alus. Ya ampun. Baru mulai alus. Gila, iya. Alus. So how's the life before pandemic and Sarah right now? The life before pandemic banyak banget yang berubah pasti ya. Kita Sarah yang masih pakai bando berbunga-bunga. bunga-bunga, ya Allah Tuhan, itu bener-bener deh. Bisa dibilang ya mungkin kalau Sarah before pandemic tuh Sarah yang beneran taunya lari, anak komunitas yang menikmati lari, asik lari aja gitu kan. Terus emang kadang-kadang kita dikasih kesulitan supaya kita berkembang ya mungkin ya, supaya kita melewati benchmark kita sendiri. Ya sama-sama lah kita waktu kita ngobrol 4 jam itu kan juga sama-sama struggle kan sebenarnya. Iya. Tapi ya sama outputnya setelah struggle itu ternyata membuat output ya jadi level up mungkin ya. Iya jadi gue kayak ngerasa kita ngobrol 4 jam tuh kayak jadi turning point life gue sih sebenarnya ya. Gue terharu. Iya, masih inget gak siapa yang diomong? Agak lupa, tapi pokoknya banyak banget dari ketakutan, Yeah. dari rasa ragu sama diri sendiri, Yeah. dari perasaan kita butuh mulai dari mana, Oke. terus kita mau mengarah kemana, mimpi kita apa, Oke. being realistic with the dream itself, Yeah. terus sampai kita mau ngapain nih, gitu. Sampai akhirnya bulan Mei itu akhirnya kita bikin live IG berdua, ya kan? Yes, Yang mungkin yang lain belum pada mulai. lu pertama waktu itu ya. Lu pertama dan Iya, lu men-trigger Gua- banyak pelari gua, buat bikin. Gua boleh ngeklaim Boleh, ya. boleh Gua bikin si ngeklaim. pengen ngobrol live waktu Boleh. itu tuh bener-bener kayak nge-trigger yang lain, akhirnya bikin live gitu kan ya. Karena lu udah punya output juga sebenarnya kan. Lu udah punya pengen ngobrol sebelumnya, lu tinggal kayak ngerubah platform ke yang saat itu lagi happening yaitu Instagram. Dan ternyata ya memang lu men-trigger banyak orang juga untuk mulai bikin sesi-sesi berikutnya. Iya, wah, ya itu lumayan berasa sih setelah bikin konten tiba-tiba terus ada media lain yang tiba-tiba nge-copy ngobrol dengan narsum yang sama tapi Temanya mengambil- mirip Temanya kan. mirip. Iya, itu kayak berasa bilang anjing pandemik sebegini dahsyatnya ya gitu. Dan Kalau- terus pada satu masa ketika pandemik awal-awalnya mungkin yang live-nya cuma 1-2, tiba-tiba ngederet tuh isinya live semua. saking gak ada pilihannya ya Iya. untuk ini ya menciptakan panggung sendiri Iya, ya. Nggak mau kehilangan pamor gitu ya. Nah, tapi kan balik itu kan, waktu Iya. kita bilang waktu itu, ketika emang kita nggak punya panggung ya kita bikin panggungnya sendiri. Gitu. Itu kan how we keep the ball rolling. Gitu. Ya ini sebenarnya saya lagi bikin panggung sendiri kalau udah nggak laku. Terus kalau lu sendiri gimana teh? Setelah pandemik lu menemukan apa yang sekiranya kayaknya kan pandemik gak bakal kejadian deh. Gue menemukan bahwa ternyata gue bisa lebih daripada Sarah yang cuma lari doang gitu. Like what gitu? Ya dulu kan ketika ya kita mulai dari MC di komunitas, Oke. terus kita merambah dunia pre-MC-an gitu. Iya. Nah terus setelah itu dan setelah pandemi, gue mulai akhirnya gue membuat company sendiri gitu. Sesuatu yang mungkin gue nggak pernah ngebayangin bahwa gue punya bisnis gitu kan. Kayak kalau bukan pandemi itu nggak akan gue pikirin gitu. Oke. Dan ternyata apa yang gue kerjakan itu bersama teman-teman gue membuka peluang gue untuk ke pintu-pintu lainnya, kerjasama dengan hal-hal baru, brand-brand baru, opportunity baru yang bahkan kadang-kadang bikin gue mikir anjir gila gue bisa bikin kayak gini. Nggak nyangka ya. Gak nyangka. Oke. Mik lu boleh deketin lagi teh. Deket. Iya. Gini? Nah, Oke. iya. Kita lihat flow natural ya. Sip. Ya kayak podcast ini sebenarnya. Begitulah. Ya Kayak kayak gitu kan. ya. Nah, eta. Akhirnya lu bisa membuka peluang bisnis dan jujur sekarang teman-teman lu lebih banyak tetap di dunia lari atau di balik layar dunia lari? Kalau dilihat sekarang teman-teman gue Ya di circle lo lah gitu. banyak di balik malah sekarang. Tuh kan. Di balik dunia lari, Iya. Kayak ya gue masih mau nggak mau gue tetap kenal orang-orang dunia lari gitu Iya. kan. Karena mungkin kerjaan gue di situ juga gitu. Cuman gue banyak kenal orang-orang di balik brandnya, orang-orang di balik yang emang biasa ngerjain eventnya, gitu. Jadinya ya membuka banyak pintu sih. Itu sih maksud gue juga gue merasakan seperti itu setelah ya terlibat banyak event gitu ya. Jadi akhirnya tahu gimana ngais-ngaisnya di belakang layar. Tidak semudah yang kita bayangkan ketika kita lari di depan aja gitu. Jadi harga slot lari itu bukan apa-apa.
Itu yang kita bilang astaga itu udah cuan banget, kagak ada cuan-cuannya Nggak ada men. cuan-cuannya. Jadi Anda yang masih nganggap slot lari mahal, Murah segitu men. Sarah sabar, tenang, jangan emosi. itu kepancing emosi. Dan kalau gue liat IG lu tuh, ini Sarah tuh ngerjain apa aja sih gitu loh. Mulai dari yang memang ya kalau lari of course lo masih Oke. terlibat di situ gitu. Dan tiba-tiba terlibat untuk project yang menurut gue ini ranah yang memang kayaknya nggak banyak orang yang mau terlibat serius di dunia ini gitu loh. Kayak ya boleh gue sebut di dunia agama gitu ya. Maksudnya lu berapa kali gue lihat entah itu project apa gitu. Tapi lu mengeliling apa ke gereja kemana untuk apa? Itu apa sih teh maksudnya? Ya mungkin itu kadang-kadang bikin orang bertanya, Sar lu kerjanya apa sih sebenarnya gitu kan. Ya Mungkin itu. misteri juga, mungkin lu bertanya juga jadinya ya, Apalagi selain lari gue. gitu kan. Ya. Jadi mungkin sedikit background gue, orang-orang kenal gue di dunia lari mungkin gak nyangka juga bahwa gue tuh punya background sebenarnya S1 gue sarjana pendidikan. Gue guru agama Katolik Wow. gitu. Gue guru agama Katolik, kemudian setelah gue beres, gue emang gak sempat, gue cuma sempat ngajar setengah tahun. Abis itu gue lanjut S1 lagi perfilman dan videografi and fotografi gitu di US. Setelah itu gue pulang, gue sempat main di film, maksudnya sempat main di dunia film di belakang layarnya. Setelah itu gue nikah punya anak, vakum, gue sempat jadi makeup artist. Gila lu ya. Apa jadi habis? Gue sempat jadi makeup artist. Terus gue mulai masuk ke dunia lari. Pertama mulai dari ngurusin komunitas, tiba-tiba mulai dipercaya jadi kayak dulu sempat pada bilang jadi kayak staf ahli bagian larinya Kota Bogor gitu. Iya, pada satu masa gitu. Iya. Karena lu identik banget dengan kota kelahiran kota tempat tinggal lu gitu. Itu yang setelah gue lari yang akhirnya membuat gue kembali ke kota itu. Hah? Maksudnya emang sebelumnya lu nggak tinggal Maksudnya di situ? gue tinggal di Bogor. Kadang Ya. emang gue nomaden sih kadang-kadang. Cuman gue nggak pernah merasa bahwa gue mencintai kota itu. Sampai gue ternyata dengan dunia, ketika gue mulai lari, ternyata gue yang kayak gini dengan berlari bisa mengasih sumbangsi buat kota gue gitu. So you give it back to your city, not your Yes. community. Through your community. Through my community, I give back to the city. Waduh. Jadi kalau sampai saat ini itu udah jadi kayak apa ya, soft spot gue. Jadi kalau misalnya kota Bogor atau komunitas minta tolong ke gue gak akan pernah hitung-hitungan. Karena buat gue ini cara gue giving back. Dengan gue udah dapat banyak banget di lari, dapat banyak banget dari kota ini. Kalau misalnya kota ini perlu gue, nggak usah ada hitung-hitungan di situ. Selama gue bisa, gue di situ. Tapi paling nggak kenal orang dalam instansi pemerintahan di kota mempermudah untuk segala-galanya kan? Kan katanya, konon katanya pada masa kini yang penting adalah sandang, pangan, papan orang dalam kan. Berlaku nggak buat lo? Ya gimana ya, orang dalam mempermudah. Nggak, masa gini, orang bilang orang dalam tuh privilege ya. Tapi at some point kan tetap balik semuanya kan kayak give and back gitu kan. Bukan give and ya take and give lah gitu. Maksudnya gue juga nggak mau cuma jadi benalu gitu. Gitu, nggak mau jadi benalu. Kasarnya saling membantu lah. Mereka terbenefit dengan hopefully they can take the benefit of me gitu. Aku bisa membantu sesuatu buat kota itu, buat mereka. Dan ya ketika memang aku punya keperluan dan butuh banget bantuan, ya memang kadang-kadang ngerasa tertolong juga sih. Seperti yang kalau waktu itu mau ditilang nggak jadi? Aduh gimana? Because you already giving back to the city gitu kan? Enggak. Ya nggak apa-apa sih kalau iya juga gitu Ya udah nanti belakangan. Nanti belakangan aja. Ya at least paling apa ya? Maksudnya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap sesuatu itu dengan totalitas tuh it's the thing that I learned from you gitu loh. Maksudnya gue melihat Sarah kayak melakukan sesuatu tuh totalitas all out gitu loh. Lo melakukan di sini di sana gitu. Pernah merasa ini gak sih berharap untuk dibales? Kita kan manusia ya. Amin. Iya kayak gitu, maksudnya gue udah melakukan lebih nih tapi feedback yang gue dapat kok tidak dengan sebagaimana mestinya gitu loh. Ya namanya tetap balik, kita mau manusia. Kalau kita udah ngasih harapannya ada sesuatu gitu ya. It's a normal thing. Tapi di situ gue belajar bahwa kayak benar, gue tuh selalu all out kalau memberikan sesuatu. Karena gue mikir it's either all out or not at all. Jadi kalau emang gue ngerasa gue cuma mau setengah hati, mending gak usah. Kalau mau di sini ya kasarnya ketika sebelum gue masuk gue harus tahu konsekuensinya apa nih buat gue. Misalnya pertama, lu bakal capek banget, lu bakal kehabisan waktu buat diri lu sendiri, ya kan? Atau mungkin lu belum tentu lu bakal dihargai. Nah ketika semua itu udah gue kalkulasi di kepala dan gue berkata oke, I don't mind dengan resikonya, ya udah, gue masuk, gue all out di situ.
pernah merasa kayaknya gue melakukan hal ini kayak semacam sia-sia gitu? Gue percaya pada tetap satu kalimat gue pegang terus. Apa tuh? Lelah itu sementara, kebaikan selamanya. Well, iya sih. Tapi kadang capek gak sih? Capek, nggak ada yang bilang nggak capek. Cuman gue percaya kebaikan atau segala sesuatu yang lu kerjakan dengan sepenuh hati itu adalah investasi lu buat diri lu sendiri. Jadi kayak oke, mungkin lu ngasih all out diri lu itu satu tempat dan tempat itu tidak memberikan balasan apa yang lu harapin. Ujung-ujungnya pas sakit hati. Sakit hati, Saya tapi punya pengalaman iya seperti kan, itu. tapi waktu yang lu keluarin untuk berbuat sesuatu di situ, waktu yang lu investasikan itu bukan investasi lu untuk mereka. Itu adalah investasi lu untuk diri lu sendiri, kerja keras lu, waktu lu, apa yang lu dapat dari lu menginvestasikan waktu lu di situ. Mereka mungkin dapatnya saat itu, tapi investasi yang lu tanam di situ akan lu tuai di kemudian hari mungkin di tempat lain. Anjir, kok bener banget sih ya. Kita mengundang motivator di sini. Boleh gue nanti selain Sarah, pelari, MC, motivator. Tapi semua hal yang lo lakukan itu, kalaupun orang misalkan mendeskripsikan lu lebih nyaman dengan profile lo sebagai apa? Sarah as a what? Gitu loh. You do a lot of things. Yes, I do a lot of things. You do a lot of things gitu. So lo lebih nyaman dengan profile lo sebagai apa? If you want to choose one title for you. Mungkin title gue bukan profesi yang akan gue ambil ya. Tapi gue kalau emang gue selalu pengen disebut Sarah itu siapa, gue pengen adalah orang yang ada untuk orang lain. Aduh, berat banget sih. Gitu. Bukan maksudnya dalam artian kayak di lari gitu kan. Gue ada di lari, gue nemenin mungkin orang-orang yang baru mulai lari. Gue kalau sekarang petanya bahkan di tempat lari, prestasi terbesar lu yang lu anggap paling besar dunia lari apa? Apakah gue ke Jepang waktu itu sama JBL? Enggak. Apakah gue pernah podium? Enggak. Apakah gue ngurusin event-event gede? Enggak. Prestasi gue terbesar gue dunia lari adalah ketika gue ngelihat orang yang pertama kali larinya gue temenin, dia itu lari 500 meter, jalan 4,5 kilo. Orang itu udah jadi maratoner. Can you mention the name? Banyak anak Bogor. Oh ya? Banyak banget anak-anak Bogor yang gue menemani langkah pertamanya jalan lari, tau-tau mereka udah jadi maratoner, tau-tau mereka udah jadi ultramaratoner. Dan sampai sekarang buat gue considering itu prestasi gue. Wow, it's apa ya? Small things yang memang kayaknya jarang terpikirkan oleh anak-anak lari lain. Dan gue nggak bilang bahwa itu gara-gara gue. Dan gue nggak bilang bahwa gue pengen mereka berterima kasih ke gue, nggak. Mereka nggak perlu ingat, tapi gue tahu bahwa ketika gue ngeliat mereka terbang tinggi, nggak cuman mereka yang lari terus jalan lari. Semua orang lah yang gue pernah lihat langkah pertamanya struggle-nya gimana, terus gue lihat mereka berproses, gue lihat mereka terbang tinggi, gue senyum, gue bangga banget karena gue tahu sekecil apapun kita pernah beririsan di satu masa gitu loh. Kayak lu sekarang terbang tinggi, gue bangga banget ya. Oke. Iya. Ya momen tuh 4 jam kita ngobrol itu tuh memang ya itu sih ya, membuahkan hasilnya sampai sekarang ini. Mungkin kalau gue nggak ketemu lo, ya gue tidak akan merasakan stage yang sampai sekarang ini. Mungkin masih gitu. bitter sama berbagai hal kayaknya ya. Anjir. Sekarang juga masih bitter sih gue gitu. Masih gerah melihat. Tapi lu mengolah kebitteran lu itu menjadi sesuatu yang outputnya bagus buat diri lu sendiri gitu. Well iya, sampai pada akhirnya tuh kayaknya orang memaklumi gue deh kalau ngomong gue bitter ya. Tapi malah jadi ketakutan gitu. Nah itu satu hal yang memang gue omongin ke lu kan. Lu melakukan sesuatu hal tuh lu takut dijudge orang. Lu takut orang menilai apa sama lu. Gue takut tiba-tiba gue pulang dicegat orang men. Ngobrol mati ngomong julid, gue tiba-tiba anjir, gue takut tiba-tiba ntar gue di tengah jalan ada yang cegat gue gitu gara-gara tahu kelakuan gue di medsos gitu loh. Tapi sampai sekarang justru itu kan kejulitan lu dan kebitteran lu yang membawa lu terbang tinggi sampai sekarang gitu. Mohon maaf, personal branding. Iya dan apa ya, kayaknya aduh. Gue gak habis pikir kok bisa akhirnya formula ini tuh berhasil gitu loh. Nah kalau buat Sarah sendiri gitu, setelah orang akhirnya lo nemenin dia yang lo bilang lari 500 meter, sisanya jalan, the rest jalan 4,5 kilonya jalan. Apa mereka, bagaimana mereka memberikan feedbacknya setelah mereka sudah sampai stage ini? Karena ya nggak banyak orang yang mungkin, ya mungkin beberapa ya gitu, kayak kita udah nolongin mereka, and they forgot us gitu loh. Okay. Mereka lupa gitu akan hal itu. Dan apakah itu pernah ada terjadi di lu, dan kalaupun memang ada ya seperti apa?
Dan kalau memang nggak ada dan mereka memberikan feedback ke lu, feedbacknya seperti apa yang lu dapat dari mereka? Gue maksudnya gue ngerasa bahwa itu bukan sesuatu yang perlu di feedback. Itu sesuatu yang gue punya kebanggaan gue sama diri gue sendiri aja. Karena kasarnya ya elah cuman gitu doang. Mereka juga kan sampai mereka jadi maratoner, mereka berjuang sendiri untuk ke situ. Gue cuman part kecil aja cemen, cuman ini doang. Nggak, bahkan menurut gue ya gue bahkan nggak minta mereka inget gitu. Gitu. Tapi kalau dibilang apa, balik lagi ya, segala sesuatu yang lu kerjakan dengan sepenuh hati itu adalah investasi lu buat diri lu sendiri. Mungkin bentuknya bukan feedback ucapan terima kasih, tapi bentuknya adalah orang ketika lu melakukan sesuatu yang baik, ketika lu melakukan sesuatu untuk menggerakkan orang lain, ketika lu melakukan sesuatu yang terbaik dari dulu lah. Mungkin orang yang dikasih, yang diberikan mungkin nggak sadar mungkin, tapi sisa sekitar lu kan ngelihat. Sisa sekitar lu melihat siapa lu yang sebenarnya. Dan itu akhirnya dengan semua investasi yang gue lakukan ke sekitar gue, itu akhirnya balik ke gue sekarang gitu. Balik ke gue mungkin bukan dalam bentuk ucapan terima kasih, tapi dalam bentuk ya banyak hal yang pada akhirnya sekarang ketika gue di posisi sekarang, di kerjaan-kerjaan kayak sekarang, gue banyak terdiam dan mikir, Jernih kalau bukan gara-gara kebaikan teman-teman gue saat ini yang nolongin gue gak mungkin bisa bikin kayak gini gitu. Wow. Jadi istilahnya lu bekerja sambil mendedikasikan apa yang lu kerjakan untuk investasi di masa depan lu nanti. Gue menginvestasikan kebaikan gak cuma buat diri gue sendiri tapi buat sekitar gue. Oke. Gimana dengan pengalengan? Pengalengan, aduh itu hati gue sih di sana. Well, pertama kali akhirnya lo kesana dan lo bertemu dengan orang-orang sana dan kayak gue lihat ya ini Tessara punya koneksi yang spesial nih sama pengalengan gitu. Seberapa istimewa dan gimana pertamanya sih? Itu awalnya dari Coach Agung ya. Kita tahu dari Coach Agung, kita tahu Coach Agung di Pangalengan. Bahkan dulu awalnya nggak terlalu tahu soal MT, tahu tapi ya udah gitu aja gitu ya. Oh ada anak-anak lagi latihan gini-gini. Lebih interest sama Pangalengannya karena mikir anjir pengen dong ngerasain latihan tempatnya atlet-atlet gitu kan. Kayak bikin konten di sana seru deh gitu kan. Sampai akhirnya punya peluang buat ke atas sana, ketemu Coach Agung, ketemu anak-anaknya, dan di situ akhirnya kayak gimana ya? Kayak melihat bahwa anak-anak ini butuh dibukakan pintunya gitu. Butuh dibukakan pikirannya. Bahkan gak cuma mereka sendiri tapi orang-orang sekitarnya gitu. Karena kalau bayangin ya Yan ya, kenapa aku tuh cinta banget sama mereka dan tempat itu dan mungkin kalau dibilang hati gue di sana gitu. Karena nih, kita punya privilege bahwa kita, walaupun mungkin kita punya banyak keterbatasan, kita sebagai orang yang tinggal di kota besar, kita punya privilege bahwa kita hidup dengan banyak pilihan. Abis sekolah, kita masih ada privilege kuliah. Bahkan kalaupun kita gak punya privilege kuliah, kita punya privilege kita mau kerja di mana. Pas kita kerja, kita punya privilege kita mau belajar sama siapa. Peluang tuh banyak banget. Tapi anak-anak di sana, yang mereka tahu adalah, bukan aku gak ngomongin kemiskinan, atau aku gak ngomongin tentang materi finansial ya. Aku ngomongin soal mindset. Kayak gini, anak-anak itu ketika dari sekolah, mereka taunya ya setelah beres sekolah mereka kerja, mereka nikah. Karena emang gak punya opsi. Opsinya oke, kalau yang beruntung bisa kuliah. Kalau yang beruntung. Kalau yang gak beruntung taunya kerja di mana? Kebun, Indomaret, peternakan susu. Mereka taunya hidup mereka kan jadi Pangalengan aja. Bandung itu jalan-jalan jauh. Jakarta apalagi. Mereka bahkan kasar mikir ke Jakarta mau kita tahu lah Jakarta Bandung itu nggak jauh. Kalau kita yang kesana. Tapi kalau misalnya anak Pangalengan yang main ke Jakarta itu they need a specific reason yang bahkan mungkin nggak kebayang kenapa mereka harus ke Jakarta. Gitu. Ini masalah it's all about mindset gitu. Jadi yang kulakukan di sana adalah selain memang membuat mereka belajar berlari atau apa, yang aku berharap bisa kulakukan adalah membuat mereka sadar bahwa mereka punya harapan. Bahwa mereka itu mereka tuh gak cuman terkotak hidupnya di sini. Bahwa kalau mereka mau, mereka bisa berjuang dan ada peluang untuk berjuang keluar dari sana gitu. Gitu. Nah, itu kan kayak mimpi yang dan pengennya idealnya kita berharap ada yang jadi atlet nasional gitu dengan latihan lari. Tapi itu memang butuh waktu panjang. It takes time. It takes dedication dan it takes kasarnya kan, it takes the whole village to raise a kid gitu. Apalagi to raise an athlete gitu. Nah, cuman aku sekarang ngeliat kayak gini, paling gampang aku udah bolak-balik Pangalengan tuh dari 2019. Dari yang kayaknya
mimpi itu terlalu tinggi, terlalu besar dan gak ada wujudnya. Cuman kayak nyebut kita pengen ada anak jadi atlet, Dari jadi anak Pangalengan. dari Pangalengan. Tapi Sesimpel itu. Dan kita pengen empowering orang. Tapi kayak bentuknya apa tuh gak kebayang. Sampai kemarin banget 2 bulanan lalu aku ke Pangalengan. Mereka lagi buka kayak open recruitment anak-anak baru yang mau belajar lari. Oke. Gitu. Sekarang kan sekarang yang atletnya udah mulai rising star kan 2 kan, Diki sama Ai. Ya. Dan kita punya elit atlet tuh 6 orang sebenarnya. Ya. Nah, 6 orang ini tuh udah mulai dapat penghargaan dari desa. Wow. Udah mulai dapat support dari brand. Wow. Nah, oke. Nah, ketika aku datang kemarin itu pas lagi rekrutmen anak baru tes, aku ketemu tuh banyak bocah-bocah kecil baru. Ya. Terus aku nanya ke mereka, "Kamu kenapa mau masuk MTC?" gitu. Mereka jawab, pengen jadi kayak Kak Teh Ai sama Kak Diki, keren, bisa ke Bali, bisa dapat penghargaan, bisa naik bisa naik podium, dapat hadiah. Itu harapan. Itu harus punya contoh sampai mereka tahu mereka punya jalan ke situ. Di situ tuh aku bilang ke Ai sama Diki, Diki, kamu sekarang adalah jalan harapannya anak-anak Pangalengan. Karena mereka look up-nya ke kalian. Jadi saat kalian capek, saat kalian ngerasa latihannya capek, inget di bahu kalian, sorry gue bilang, tapi di bahu kalian ada harapan anak-anak ini. Wow. Terus gue bilang ke anak-anak ini, kalau kalian capek, kalau kalian ngerasa latihan bosen, lihat Kak Ai, lihat Kak Diki, kalian bisa sekeren itu. So you open the opportunity and giving them hope. Yes, it's all about hope. Kasarnya menurut gue ya, sebelum kita ngomongin tentang empowerment, sebelum kita ngomongin soal potensi segala macam, yang pertama orang harus punya adalah harapan bahwa mereka bisa. Orang yang nggak bisa berubah adalah orang yang udah nggak punya harapan. Oke, I get it. Dan itu pun yang sampai lu mengorbankan hal yang lo cintai, sampai akhirnya lo membela akhirnya lo memilih untuk hadir dengan mereka. Yeah. Gue inget banget momen ketika gue nge-MC di acara Strive waktu lagi acara Amazing Run. Oh iya. Lu menolak job MC demi motret mereka. Iya. I mean like, come on man gitu loh. Iya. Ini maksudnya lu mengorbankan apa ya, satu opportunity untuk bisa ini untuk kemajuan karir lo gitu, dan lu lebih memilih untuk hadir di antara mereka gitu loh. Step deep gitu loh. Soalnya kadang mungkin sesederhana ya, kita tuh selalu butuh orang yang ada. Ketika kita mau ngomong bahwa kita pengen kalian jadi atlet, kita pengen kalian bersemangat, kita pengen kalian ini. Ketika itu cuma omongan, kata-kata tuh kosong. Seperti kebanyakan orang. Kata-kata tuh kosong. Tapi ketika lu ngomong dan mereka lihat gua ada di situ. They will take my words differently. Kasarnya semangat ya berjuang, tapi gue jauh, gue nge-MC tempat lain. Dibandingkan gue ada di situ, gue lihat mata mereka, gue pelukan satu-satu, kalian bisa, gue bangga sama kalian. Berarti ini kayak semacam support yang harus didukung secara support yang realistis. Support yang kasarnya yang balik ya, kita itu kan kalau misalnya kita selalu butuh pegangan. Ya. Ya kan, butuh pegangan. Dan ya mungkin gue adalah karakter orang yang memang mensupport dengan cara seperti itu gitu. Setiap orang kan punya tiap-tiap ya. Gue percaya tiap orang punya tiap-tiap. Ada yang orang tiap-tiapnya memang ngasih dukungan. Kalau semua orang ngasih kayak gue dengan pelukan juga akan kosong. Siapa yang mau kasih donasi? Men, tolong ya MTC butuh donasi. Nanti bisa donasi untuk anak-anak Pangalengan. Terima kasih. Kalau support moral semua, siapa yang ngasih support material ya? Kalau semuanya support moral, siapa yang support materi? Enggak gitu. Itu sepertinya yang harus kita terapkan ke komunitas lari juga. So stay tune on Pengen Ngobrol Podcast. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya sama Sarah Lea Tunas. Welcome back to Pengen Ngobrol Podcast. Sekarang masuk ke sesi 2 kerjasama dengan Atalan Sportswear dan After Eight Production. Dan sekarang kita masuk di sesi 2 sekarang. Mohon maaf karena ini sama-sama host, jadi saya take over dulu ya. Waduh. Jadi ya No, di sini kita mau ngobrol. Monggo, silakan host kita gimana? Oke, kita mau ngobrol nih. Tadi kan udah ngobrolin, aku udah tanya-tanya nih. Tadi udah tanya-tanya, sekarang aku balik mau nanya-nanya. Kalau bilang tadi kita kan sempat ngobrolin kita apa yang kita obrolin dari 4 jam kita ngobrol nggak jelas malam-malam itu. Salah satu kita obrolin adalah who we are before. Kita berangkat dari mana? Dari komunitas.
komunitas membesarkan kita sampai sekarang. Nah, pengen tahu aja sih. Dan sekarang setelah Yano terbang tinggi kemana-mana, gimana Yano melihat kembali komunitas? Wah, tajam nih pertanyaannya cuy. Setajam. Wah, gue gak bisa jawab. That's why kenapa waktu itu IG Live gue suruh jadi narsum, gugup. Mendingan jadi host. Ya udah, balikin. Silakan Nggak saya apa-apa, kembalikan nggak hostnya kembali ke Yano. It's a good question gitu. Gimana kita melihat kembali komunitas gitu ya. So after akhirnya kita punya profile, kayak kita kasar gini berkarir loh. gitu. Kayak kita kan dulu kan berasal dari satu circle ya. Yeah. Maksudnya circle lingkaran ini. Yeah. Dan kita punya privilege bahwa saat ini kita setelah struggle dan melewati zona-zona susah itu, kita bisa sedikit keluar lah ya. Keluar dari situ dan menuju ke sebuah hal baru yang kita kerjakan. Dan dari situ kita kan jadi punya kacamata dan perspektif lain ketika akhirnya kita melihat itu dari luar. Nah, perspektif apa yang Yano dapatkan? Setelah gue dapat dari komunitas ya, intinya gue masuk komunitas lari, it's a grateful gitu. It's a gratitude. Seperti live-nya lo gitu. Today's gratitude. Today's gratitude. It's a gratitude gitu. Karena gue menemukan hal yang akhirnya dari satu hal yang orang pikir ini jelek, dan itu bisa menjadi suatu peluang yang akhirnya bisa gue kerjakan sekarang dan menghasilkan gitu. Karena gue awal yang MC itu juga gue awalnya dari talent scouting di komunitas gitu. Walaupun komunitas yang gue masuk dulu Udah pecah ya katanya. nggak pecah, katanya sih nggak pecah karena belum mendeklar pecah gitu. Cuman cuma ya beda nama. iya, sama namanya. Kan Pakai hashtag. Kan dulu mau dibikin bagus tapi nggak mau, ya udah gitu kan. Karena di sini gue punya, ya seperti yang lu bilang tadi, gue melakukan sesuatu dengan all out. Gue ingin membawa ke apa ya, ke something yang lebih berevolusi untuk lebih baik, dan kita nih ketinggalan loh dibanding yang lainnya gitu. Tapi mereka nggak mau, ya udah akhirnya gue keluar. Jadi, dan itu pada akhirnya sekarang setelah gue udah sampai di stage ini, gue melihat perkembangan beberapa komunitas yang tiba-tiba tuh akhirnya kok setelah setahun turun apa, gue menyayangkan hal itu, dan akhirnya gue pengen masuk deh ke komunitas itu, gue benerin gitu loh. Itu loh akhirnya yang Dan jadi masuk lagi. enggak sih. tapi di satu sisi gue ya, setelah gue kemarin keluar dari komunitas itu ya, gue jadi trauma loh masuk komunitas loh. Karena kayak udah tahu patternnya bakal kurang lebih kayak gitu. Iya, mungkin iya itu dia, karena gue malas ketemu Drama. konflik. Iya. Iya gitu. Maksudnya gue malas ketemu konflik gitu. Tapi gue lihat lu tetap berusaha hadir di komunitas kota Bogor Runners gitu, dengan segala totalitasnya Saralea Tunas gitu loh. So lu nggak pernah melihat sesuatu drama itu yang pada akhirnya bisa bikin kapok? Karena drama komunitas sama-sama aja. Yes, menurut gue sih mungkin bukan kapok ya. Maksudnya, tapi sampai sekarang gue nggak ada di grup WhatsApp grup komunitas gue sampai sekarang. Sejak gue keluar di tahun 2017 sampai sekarang gue kagak masuk grup lagi. Mungkin itu yang cara gue untuk gue memberikan porsi yang pembatasan. Gue mau bantu, tapi gue nggak mau terlibat drama, dan gue nggak mau bukan terlibat drama ya, mungkin bukan drama, tapi gue mau bantu, tapi gue mau membatasi diri gue mau ngasih sebisa gue aja. Gue nggak mau sampai gue harus ikutan mikirin lagi pada ngomongin apa, lagi pada mungkin nggak sesuai sama apa yang gue bayangin atau prinsip gue. Jadi dengan begitu kasarnya gue akan fokus sama bekerja aja gitu. Jadi apa yang bisa gue kerjain gue bantu, yang nggak bisa gue kerjain nggak gue kerjain. Mereka mau ngomong apa gue nggak peduli, karena gue nggak tahu mereka ngomong apa. Oke. Karena menurut dan satu lagi gap. Kalau kita lihat ya, komunitas ini kan lintas usia, lintas ya gender, lintas apalagi ya, lintas ya. Banyak lah yang memang sekiranya kita punya suatu kesamaan, tapi kita dari berbagai macam background, dan menyatukannya itu kan emang challenging banget. Betul. Kan, gitu loh. Tantangan terbesar menurut elu sebagai pengurus komunitas itu tuh apa? Kalau menurut gue yang pertama banget, gue udah bukan pengurus ya anyway, gue bukan pengurus komunitas mana-mana dulu. Okay. Ini disclaimer ya. Sebelum di apaan? Sebelum di apa? Ya, menurut gue kita itu pertama, karena komunitas yang pertama banget harus disadarin adalah ini komunitas, kita nggak punya kewajiban ada di sini, kita nggak punya keharusan untuk melakukan sesuatu. Kita di sini karena kita emang pengen aja ada di sini. Kalau kita mau kerja karena kita pengen kerja. Jadi kita nggak bisa lu harus gini, lu harus gitu.
Oh itu dulu komunitas saya itu. Banyak hari ini. Kalau bajunya nggak sama nggak boleh diajak foto. Ya dulu. Aduh, ya udah kagak usah ikut foto kalau gitu saya gitu kan. Oke, terus? Nah itu maksudnya itu Ya. yang harus pertama disadarin. Oke. Nah tapi balik lagi karena komunitas kan sebenarnya kita berkumpul karena berdasarkan keinginan dan kecintaan yang sama Iya. dan punya kesamaan visi lah atau apapun yang Iya. sama. Ya sementara ya itu yang harus kita ingat. Jadi ketika kita meminta tolong untuk melakukan sesuatu atau kita pengen mengarahkan ke arah sesuatu, bukan menyuruh, tapi kasarnya mengingatkan bahwa kita kan ini bareng-bareng gitu. Dan untuk ini soalnya kita sekarang semakin kesini kalau lihat perkembangannya kan banyak Banyak komunitas banget, baru. banyak Waduh. banget. Yang which is kita sih seneng ya. Iya. Kita seneng ya. Berarti banyak antusias yang masuk ke dunia lari gitu. Cuman beberapa fun fact yang gue temukan di lapangan gitu ya. Kayak padahal gue sebenarnya kalau ada orang yang memang ingin memulai olahraga lari, gue sampai detik ini pun masih merekomendasikan lu masuk komunitas aja deh. Yes, betul, harus. Karena lu untuk mendapatkan vibe-nya dulu. Lu gak usah mikirin lari lo kayak gimana, lu gak usah mikirin pace lo kayak gimana, lu gak usah mikirin mau ikut race apa dan beli gear yang mahal apa, percuma gitu loh. Tapi lu masuk komunitas dulu, lu rasakan vibes-nya. Cuman kadang-kadang begitu kita masuk komunitas, ini yang senior-senior nih ya, pengen dipandang. Jadi pengennya bukan yang ngerangkul, malah pengen dipandang. Your thought. Sampai sekarang itu alasan sampai sekarang ketika sekarang aku bisa sampai lari itu masuk dunia lari karena adikku bilang. Aku nanya ke adikku, kok lu bisa lari half marathon? Gue mau lari 1 kilo, lu lari 2 kilo, gue mau mati. Gue bilang. Dia bilang masuk komunitas. Karena dengan masuk komunitas, lu punya temen yang akan maksa lu lari. Dan itu menurutku masih applied sampai sekarang ya gitu. Lu masuk komunitas, lu mau belajar lari, lu masuk komunitas. Di situ lu lari bukan karena lu senang lari. Lu lari karena lu senang sama teman-teman lu. Lu lari karena lu seneng berada bersama teman-teman lu yang itu. Oke. Gitu. Jadi menurutku ya untungnya ketika kita baru masuk komunitas ya otomatis kan memang gak akan langsung ketemu para senior atau apapun kita akan ketemu sama circle-circle kecil dulu. Ya mungkin emang kalau kita kejerumus terlalu dalam atau kecemplung terlalu dalam barulah kita ketemu intrik-intrik di dalamnya. Baru akhirnya kita mengenal olahraga lari tidak murah. Tidak murah, tidak mudah. Gitu. Jadi ya menurutku sih ya benar intrik pasti akan selalu ada karena namanya komunitas juga anyway adalah kepalanya banyak banget, persepsinya banyak banget, idealisme banyak banget, egonya apalagi. Jadi ya pada akhirnya balik ke orang-orangnya masing-masing menurutku dan mungkin adalah bagaimana kita memilih komunitas yang seenggaknya cocok aja sama kondisi kita gitu. Bagaimana kita caranya nyari tahu nih komunitas cocok buat gue? Biasanya kan kita akhirnya masuk komunitas dari pertemanan dulu kan. Oke. Nah ya udah misalnya aku kenal Yan ikut komunitas lu dong. Otomatis kan karena kita cocok, misalnya aku cocok sama Yano, otomatis aku merasa yakin komunitas Yano pun cocok sama aku kan. Gitu, seenggaknya di situ. Mungkin Yano akan bawa aku kemana gitu. Ya di situ. Yang penting kan balik lagi, nyoba lari dulu, senang, udah happy. Kalau pada akhirnya terus ngerasa nggak cocok dengan intrik dalam, ya tinggal cari komunitas baru. Atau lari sendiri gitu. Oke. Ya maksudnya soalnya gue yang sedihnya tuh di lapangan tuh kadang ketemunya tuh ini orang jadi kayak apa ya? Udah join berapa lama gitu ya. Terus udah gitu tuh kayak tapi kok tidak ada sosok yang merangkul gitu loh. Maksudnya orang yang welcome gitu loh. Tapi malah sebaliknya gitu. Mereka yang pengen dikenal gitu loh. Anda siapa? Selebgram. Tapi memang ini ya, soalnya balik lagi kalau menurutku itu juga yang dulu tuh ketika masih ngurusin, aku tuh sampai punya kayak plotting orang-orang tertentu yang kasarnya ini adalah kayak backbone kita untuk ketika kita ngelihat ada anak baru kita yang rangkul. Kayak emang ada specific person yang emang kita assign buat itu gitu. Tapi keinginan untuk bukan keinginan, kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang baru, untuk merangkul itu kan nggak semua orang punya. Dan itu sebenarnya kesulitannya menurutku ya. Gitu. Dan itu sebagai tugas siapa yang harusnya berperan untuk memanage ini cocoknya buat ini cocoknya buat ini cocoknya buat ini? Menurutku bukan tugas siapa-siapa tapi lebih emang balik mau nggak mau kultur komunitas ya. Oke, emang at the end mungkin ada yang nggak ngerasa nggak cocok dengan komunitas itu ya berarti emang it's not the place for them gitu. Dan apakah salah? Ya nggak salah, balik lagi kan kita komunitas nggak ada yang harus ngatur-ngatur harus siapa. Ada. Maksudnya nggak bisa diatur-atur sebenarnya kan. Ketika ngatur yang ada kan mau malah jadi kenapa lu ngatur gue? Ya kan. Nah kalau kita nggak mau diatur kenapa kita harus ngatur lu baiknya lu kayak gini lu harus merangkul lu harus kita juga nggak bisa kayak gitu. Tapi bagaimana komunitas itu seharusnya mentreatment member yang ada di situ gitu supaya ya paling nggak bukannya ya maksudnya mereka tetap sustain gitu loh malah bertambah luas gitu loh.
seperti banyak komunitas-komunitas gede gitu ya. Menurut gua kayaknya formula ini bisa ditiru deh. Tapi kalau menurut Teh Sarah sendiri gimana? Menurutku pada akhirnya balik ke sekarang kan aku jadi kayak pengamat komunitas ya. Bukan apa soalnya kapasitas dalam pekerjaan kan emang aku bagian kayak bisa dibilang community handling ya. Ya. Gitu. Jadinya emang aku banyak memantau komunitas, aku ngelihat pergerakan-pergerakan komunitas baru yang muncul, cara mendekati mereka gimana untuk kerjasama. Itu biasanya aku plotting beda-beda dan pada akhirnya aku ngelihat bahwa emang karakternya beda-beda. Ya. Dan tergantung pada akhirnya kekuatan si komunitas itu sendiri, daya tariknya sebesar apa. Oke, mungkin ada komunitas yang ngatur-ngatur, tapi daya tariknya sebesar itu dengan misalnya banyak brand di situ, Waduh. ada coach keren di sana. Waduh. Itu yang akan kasarnya ya udah gue rela diatur deh, soalnya gue emang itu gue pengen banget masuk komunitas ini. Oke, berarti brand sendiri juga harus kadang agak menurunkan ego. Brand enggak, balik pada akhirnya kan tiap-tiap punya tiap-tiap. Oke. Gitu. Ada segmennya masing-masing gitu. Jadi managing community handling community pun juga sebenarnya nggak semua komunitas itu sama. Iya, harus di-treat, maksudnya cara mainnya beda-beda. Jadi misalnya ketika ada brand mau masuk, aku punya list komunitas ya, punya list komunitas. Ada yang priority, ada yang ada. Males gua ngajak. Ada. Banyak mana listnya? Ada listnya. Lebih banyak mana list komunitasnya? Untungnya, alhamdulillah untungnya baik-baik. Kalian pada baik-baik sama aku, terima kasih ya. Sampai aku tuh ngobrol sama temanku kan, si Udaris. Aku sekarang untungnya puji Tuhan aku tandeman berdua gitu ngurus komunitas. Daris. Aku tuh bilang bisa sekarang kalau yang approach langsung biasanya Aris gitu. Aku biasanya lebih ke ngasih arahan gitu. Terus dia bilang, Teh, si ini gini. Ya udah biarin aja, nggak kita ajak lagi berikutnya. Yang mana tuh? Yang mana? Sekarang lebih santuy karena lebih aku lebih santai karena aku ngerasa bahwa dulu tuh kan kayak aduh kalau dia nggak mau coba-coba negosiasi kayak gitu kan. Sekarang udah ada downline. Sekarang nggak, bukan, lebih ke aku udah ngelihat bahwa oh ya udah kita kerjakan udah ada blueprintnya, udah kelihatan bahwa ternyata sustain juga. Jadi kasarnya kita akan kerjasama sama satu visi aja sama kita. Kalau misalnya kita kan kasar gini, aku dan company-ku ini kan pengennya kan kita kan growing ekosistem lari, ekosistem sport di Indonesia. Bagianku adalah terutama lebih banyak ke komunitasnya gitu kan, supaya komunitasnya kuat, supaya banyak orang bisa terlibat kayak gitu, peluang lebih banyak, brand bisa masuknya juga enak. Nah pada akhirnya kan kita akan nyari yang sepaham. Kalau misalnya ada orang-orang yang udah nggak sepaham ya ngapain dipaksain? Kan cuma nyapain aja gitu. Jadi kalau sekarang ya untungnya puji Tuhan ada dengan beberapa project yang masuk ke kita juga dan kita bekerja sama dengan komunitas, feedback ke kita juga bagus, bahwa ya project-project kita menarik untuk dijalani bareng gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang komplain, maksudnya ada komunitas yang tiba-tiba requestnya, aduh banyak aneh-aneh gini-gini, jual mahal maksudnya, banyak dramanya, aku biasanya bilang oh ya udah tanya aja mau atau enggak jadinya. Kalau nggak mau ya udah. Pertanyaan sakleknya gitu ya. Aku bilang tes sana ini gimana? Tanyain aja, kita bisa gini, mau atau enggak? Kalau nggak mau ya udah. Tapi dia dari list lo, banyak kan komunitas yang menarik untuk diajak kerjasama atau banyak komunitas yang blacklist? Sebenarnya bukan blacklist, tapi lebih ke melihat karakter. List priority. Bukan list priority. Jadi lebih ke memang itu balik karakter. Karakter. Ya udah berarti kalau emang brand mintanya seperti ini, yang ini nggak bisa karena visi mereka mungkin bukan di situ. Gitu. Gitu. Tapi berarti kalau mintanya kayak gini, oh yang ini nih biasanya mau nih diajak seru-seruan kayak gini. Sekarang kita balik pertanyaannya, gimana komunitas itu harus membuat image supaya menarik brand? Ini teman-teman komunitas yang gila endorse. Dengarkan. Aduh. Oke, pertama sekarang komunitas itu balik dulu ya. Menurutku dibilang menyenangkan karena sekarang dengan ekosistemnya udah semakin berkembang gitu kan. Dengan brand banyak yang masuk, event lari banyak, komunitas juga banyak, itu hidup. Kita punya banyak opsi, kita punya banyak peluang-peluang sana sini gitu. Komunitas juga sekarang lebih menyenangkan kan dibandingin dulu. Peluang kegiatan lebih banyak, aktivitas lebih banyak, gimmick-gimmick brand juga banyak, ngeberangkatin ke luar negeri juga banyak sekarang. Ya udah itulah. Ada. Saya nggak berangkat. Siapa tahu tahun depan influencer Yano. Amin. Nah, misalnya itulah, makanya gimmick tuh banyak untuk komunitas gitu. On the bright side menyenangkan. On not that bright side ada tingkat demanding jadinya, bahwa kalau bisa dibikin, kalau misalkan saat gini,
berarti kita bisa minta dong dari brand. Waduh. Gitu. Berarti kita deserve ini dong gitu. Oke. Gitu. Jadi ada beberapa, sekarang aku ngeliat ada beberapa yang shifting dari, misalnya dulu kan kita ngajak komunitas kerjasama adalah untuk senang-senang bareng lah gitu Yeah. kan. Kita mau happy bareng, kita mau lari bareng, kita mau aktivitas bareng. Tapi sekarang dengan kasarnya banyaknya brand tap in, banyaknya brand yang udah ngasih sesuatu, aku mengalami ada kesiftingan yang kayak gini. Kita ngajak kerjasama, benefitnya buat gue apa? Waduh. Lebih banyak yang kayak gitu, Sarah. Ada Oke. ini sama ini. Brand yang itu nggak kayak gitu. Waduh. Jadi Dikomparasi jadi padahal kan ya kebutuhan brandnya beda, aktivitas juga beda. Nah kadang-kadang di situ yang ngerasa sayang bahwa sekarang mindsetnya itu tidak setulus sesincere dulu. so you mean that Nggak semuanya, beberapa community. Tapi ada yang udah mulai akhirnya perhitungannya secara benefit buat gue apa. Waduh. Nggak salah, karena tetap benar bahwa brand itu akan menggunakan si komunitas ini untuk exposure. Kembali win-win solution. Tapi kan menurutku ketika kita ngomongin komunitas, yang pertama adalah se-happy apa sih kita ngerjain ini gitu. Oke. Gitu. Dan sayang ketika peluang untuk yuk kita bersenang-senang bareng itu hilang karena perhitungan seperti itu gitu. Ini seperti salah satu komunitas. Aduh. Pecah karena bisnis. Aduh. Yang hashtagnya beda. Gimana? Jangan disebutin lagi loh. Okay. Aduh. Iya itu sih maksudnya ya. Gue agak menyayangkan dengan beberapa oknum di komunitas yang memang memanfaatkan untuk menjadi peluang bisnis gitu loh. Ya gue sih tidak melarang ya. Cuman masalahnya kalau mau lu menjadikan ini sebagai peluang bisnis ya paling enggak transparansinya itu emang harus ada. Dan dibuatlah sistem yang jelas gitu. Karena apa? Lu menjalani ini sama-sama. Betul. So you have to enjoy it together gitu loh. Jangan dinikmati hasilnya sendiri. At least kan maksudnya gini, memang manage komunitas tidak semudah yang kadang-kadang kalau di dalam itu kan seadil apapun kita berusaha memanage, tetap komplain ada, tetap omongan gak fair tuh ada, gitu kan. Tapi seenggaknya memang kita kan ya bagaimana cara adminnya atau pengurusnya bisa membuat perhitungan yang mungkin basisnya bukan untung rugi, bukan transaksional, tapi mungkin long term. Kerjasama atau mungkin ini di sekarang kerjasama yang sekarang ini bukan kerjasama yang menguntungkan secara benefit mungkin gitu, tapi ini image-nya bagus karena brandnya bagus. Nah perhitungan yang kayak gitu yang bisa di manage sebenarnya, bisa dipertimbangkan gitu. Jadi benefit itu kan nggak cuma tentang uang, nggak cuma tentang produk gitu. Benefit itu kan bisa dalam bentuk kredibilitas. Betul. Kredibilitas atau long term investment. Kasarnya ini brand misalnya kerjasama sama si ini mungkin nggak nguntungin, tapi project dia banyak. Nanti pasti datang lagi untuk kerjasama berikutnya kayak gitu. Itu kan investment juga. Atau mungkin ini ngasihnya nggak banyak tapi kita bisa dapat benefit misalnya dalam bentuk liputan atau apa. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang mungkin sebenarnya kan itu yang namanya benefit untuk menghidupkan komunitas lah gitu. Paling nggak mereka harus mulai aware akan hal itu gitu. Jangan nggak selalu benefit itu tentang berupa materi ya, atau yang wujud yang nyata. Betul. Atau gitu mungkin kan jadi bentuknya ya ini ada kegiatan nggak ada benefit materinya tapi ini kegiatan yang menyenangkan untuk dilakukan bersama-sama gitu. Pesan dari seorang Sarah yang jadi kalau saya ngajakin kerjasama permisi gimana enggak netral. So pesannya waktu gue tuh paling benci loh podcast ini tuh ada waktunya gitu loh. Gue tuh pengen ngobrolnya bisa sampai berjam-jam kayak kita teleponan tapi buat it's okay. Gak apa-apa, it's okay. Masih ada episode berikutnya, mudah-mudahan ini ya berlanjut terus. Amin. Pengen si Tesara datang lagi. Amin. Atau mungkin bisa bikin konten berdua. Kita bikin segmen baru. Iya. Tips and trick untuk mengatasi komunitas-komunitas bandel. Anyway, pesan dari Tesara, peranan komunitas untuk memajukan kultur lari kita. Aku selalu bilang bahwa ini aku selalu kalau ditanya tentang komunitas aku selalu ngomong ini selalu. Komunitas buatku adalah pintu kemana saja. Itu membuka peluang kita untuk kemana-mana gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya mungkin kita nggak bisa bayangin ada di kehidupan nyata. Peluang itu mungkin nggak ada di relasi personal kita sehari-hari. Tapi begitu dalam komunitas, it can happen gitu. Paling gampang contohnya ya sekarang misalnya
aku dulu ngurusin sama squad yang warnanya oranye itu gitu kan. Nah itu membuka peluang orang-orang yang nggak pernah ngebayangin dirinya adalah yang lari aja waktu itu 8 kilo susah, ternyata mereka finish jadi maratoner. Ada yang bisa sampai ke Kyoto. Kayak sekarang brand yang warnanya ternyata masih mirip juga orange juga gitu kan. Ke luar negeri juga gitu kan. Nah itu kan kayak hal-hal yang nggak pernah kebayang bahwa kita bisa lari membawa kita sampai sana. But the community make it happen gitu. Gitu. Jadi menurutku balik lagi komunitas adalah pintu kemana saja. Jadi itu bisa bawa kita kemana-mana. Tapi yang perlu kita lakukan adalah menginvestasikan diri kita dengan sebaik-baiknya di situ. Oke. Gitu. Jadi buat membernya, buat pengurusnya udah baik-baik aja di situ. Jadi maksudnya ya udah all out aja gitu. Lakukan terbaik, lakukan dengan senang hati. Karena komunitas ini bisa membawa kalian kemana aja. Ketika kalian melakukan itu sebaik mungkin. Dan sekarang brand itu banyak banget, kasih opportunity banyak banget. Dan pasti kita tuh milih yang terbaik kok. Kita kan gak akan asal cap cip cup. Oh ini kayaknya keren, ini kayaknya lucu. Kan ketika itu kita akan mengklasifikasi, oh komunitas yang ini membernya jumlahnya segini, enak diajak kerjasama ke situ. Potensinya sekian, atau di komunitas ini potensial membernya sini. Oh ini bisa masuk sini, ini bisa masuk sini. Nah, ketika kita melakukan yang terbaik, investasikan diri kita dengan melakukan yang terbaik tanpa mikir pamrih terlebih dulu, itu pasti akan dilihat. Tanpa mikir pamrih terlebih dahulu. Sarawea Tunas. I hate to say goodbye, but I have to. Oke. Terima kasih banyak Teteh. Aduh, gila. Kayak abis ini mesti ngobrol aja. Kayak lanjut off record deh kayaknya abis ini. Aja. Lebih seru off record sebenarnya sih ya. Banyak hal-hal yang kalian tidak bisa lihat di sini. By the way, terima kasih banyak semuanya udah nonton Ngobrol Podcast episode kali ini in collaboration with Atalon Sportswear and After 8 Production. Gua Yano sebagai host pamit undur diri bersama dengan bintang tamu gue. Thank you for having me, Sarawea Tunas. And we're sign out and bye-bye. Bye-bye semuanya. Thank you.